Di dalam kitab Qososul Anbiya karya Ibnu Katsir dijelaskan bahwa di saat kerusakan menyebar di bumi dan penyembahan berhala terjadi segala penjuru, Allah mengutus hamba dan Rasul-Nya Nuh untuk menyeru beribadah kepada Allah semata. Tiada sekutu baginya dan melarang menyembah apapun selainnya. Sebagaimana dalam firman Allah, dan sesungguhnya kami telah mengutus Rasul pada tiap-tiap umat untuk menyerukan, sembahlah Allah saja dan jauhilah tauhid itu. Quran Surat An-Nahl ayat 36. Karena itulah Nuh berkata kepada kaumnya, "Wahai kaumku, sembahlah Allah. Sekali-kali tak ada Tuhan bagimu selainnya. Sesungguhnya, kalau kamu tidak menyembah Allah, aku takut kamu akan ditimpa azab hari yang besar, yaitu kiamat." Quran Surat Al-A'raf ayat 59. Disebutkan, Nuh menyeru mereka menuju jalan Allah dengan berbagai macam dakwah tanpa mengenal waktu, siang dan malam, kala sepi ataupun ramai, sesekali dengan kabar gembira dan kadang dengan ancaman. Namun semua itu tidak membawa hasil. Sebagian besar dari mereka justru tetap sesat, berlaku semena-mena, menyembah patung dan berhala, memusuhi Nuh setiap saat, menghina Nuh dan para pengikutnya yang beriman, mengancamkan rajam dan pengusiran pada mereka, menyakiti Nabi Nuh dan para pengikutnya secara berlebihan. Pemuka-pemuka kaumnya berkata, yaitu para pemimpin dan para pembesar di antara mereka, "Sesungguhnya kami memandangmu benar-benar berada dalam kesesatan yang nyata." Dia, Nabi Nuh, menjawab, "Wahai kaumku, aku tidak sesat, tetapi aku ini seorang Rasul dari Rabb seluruh alam. Aku menyampaikan kepadamu amanat Tuhanku, memberi nasihat kepadamu, dan aku mengetahui dari Allah apa yang tidak kamu ketahui." Mereka berkata kepada Nabi Nuh, "Kami tidak melihat engkau, melainkan hanyalah seorang manusia biasa seperti kami. Dan kami tidak melihat orang yang mengikuti engkau, melainkan orang yang hina dina di antara kami yang lekas percaya. Kami tidak melihat kamu memiliki suatu kelebihan apapun atas kami. Bahkan kami menganggap kamu adalah pendusta." Quran Surat Hud ayat 27. Nabi Nuh berkata, "Wahai kaumku, apa pendapatmu jika aku mempunyai bukti yang nyata dari Tuhanku dan aku diberi rahmat dari sisinya, sedangkan rahmat itu disamarkan bagimu? Apa kami akan memaksa kamu untuk menerimanya padahal kamu tidak menyukainya?" Mereka berkata, "Apakah kami harus beriman kepadamu, padahal pengikut-pengikutmu orang-orang yang hina?" Dia, Nabi Nuh, menjawab, "Tidak ada pengetahuanku tentang apa yang mereka kerjakan. Perhitungan amal perbuatan mereka tidak lain hanyalah kepada Tuhanku. Jika kamu menyadari, dan aku tidak akan mengusir orang-orang yang beriman. Aku ini hanyalah pemberi peringatan yang jelas." Quran Surat Asy-Syu'ara ayat 111-115. Waktu terus berlalu sementara perdebatan antara Nuh dengan kaumnya tidak kunjung berhenti. Seperti yang Allah sampaikan, maka ia tinggal di antara mereka 1000 tahun kurang 50 tahun. Mereka pun ditimpa banjir besar, dan mereka adalah orang-orang yang zalim. Quran Surat Al-Ankabut ayat 14. Meski Nabi Nuh menyampaikan dakwah selama itu, namun hanya segelintir orang saja yang beriman kepadanya. Setiap kali satu generasi berlalu, mereka berpesan kepada generasi berikutnya agar tidak beriman kepada Nuh, harus memerangi dan menentangnya. Ketika anak-anak sudah mulai balik dan mengerti kata-kata orang tua, mereka sepakat untuk tidak beriman kepada Nuh sepanjang hidup. Tabiat dan watak mereka enggan untuk beriman dan mengikuti kebenaran. Karena itu,
Nabi Nuh berkata, "Dan mereka hanya akan melahirkan anak-anak yang jahat dan tidak tahu bersyukur." Quran Surat Nuh ayat 27. Dan diwahyukan kepada Nuh, "Ketahuilah, tidak akan beriman di antara kaummu, kecuali orang yang benar-benar beriman saja. Karena itu, janganlah engkau bersedih hati tentang apa yang mereka perbuat." Quran Surat Hud ayat 36. Firman ini merupakan hiburan bagi Nabi Nuh atas perilaku kaumnya. Tidak akan ada yang beriman di antara mereka, selain orang-orang yang telah beriman, yaitu jangan sampai situasi yang terjadi membuatmu sedih, karena pertolongan Allah sudah dekat waktunya, dan berita luar biasa akan segera terjadi. Dan buatlah kapal itu dengan pengawasan dan petunjuk wahyu kami, dan janganlah engkau bicarakan dengan aku tentang orang-orang yang zalim. Sesungguhnya mereka itu akan ditenggelamkan. Quran Surat Hud ayat 37. Saat itulah Allah memerintahkan Nabi Nuh untuk membuat kapal besar yang belum pernah ada sebelumnya. Juga tidak akan ada kapal sebesar itu setelahnya. Dan mulailah Nuh membuat kapal. Setiap kali pemimpin kaumnya berjalan melewatinya, mereka mengejeknya, mencemooh Nabi Nuh, dan menganggap ancaman yang ia sampaikan pada mereka mustahil terjadi. Muhammad bin Ishaq meriwayatkan dari Sauri, kapal Nabi Nuh terbuat dari kayu jati. Sumber lain menyebut dari kayu cemara, dan inilah yang tertulis dalam kitab Taurat. Diriwayatkan dari Ibnu Abbas, panjang kapal ini adalah 1.200 hasta dan lebar 600 hasta. Tinggi kapal mencapai 30 hasta, terdiri dari 3 tingkat. Setiap tingkatnya setinggi 10 hasta. Tingkat bawah untuk hewan dan binatang buas, bagian tengah untuk manusia, dan bagian atas untuk burung. Pintu-pintu terpasang sepanjang kapal. Maka apabila perintah kami datang dan tanur telah memancarkan air, maka masukkanlah ke dalam kapal itu berpasangan dari setiap jenis, juga keluargamu, kecuali orang yang lebih dahulu ditetapkan akan ditimpa siksaan di antara mereka. Dan janganlah engkau bicarakan denganku tentang orang-orang yang zalim. Sesungguhnya mereka itu akan ditenggelamkan. Quran Surat Al-Mu'minun ayat 27. Diriwayatkan dari Ibnu Abbas, tanur adalah sebuah mata air di India. Mengenai berapa jumlah orang yang ikut naik dalam kapal Nabi Nuh, Ibnu Abbas meriwayatkan mereka berjumlah 80 orang bersama para istrinya. Allah berfirman, "Dan apabila engkau dan orang-orang yang bersamamu telah berada di atas kapal, maka ucapkanlah, segala puji bagi Allah yang telah menyelamatkan kami dari orang-orang yang zalim. Dan berdoalah, ya Tuhanku, tempatkanlah aku pada tempat yang diberkahi, dan engkau adalah sebaik-baik pemberi tempat." Quran Surat Al-Mu'minun ayat 28 sampai 29. Dan kapal itu berlayar membawa mereka ke dalam gelombang laksana gunung-gunung. Allah mengirim hujan dari langit yang belum pernah dikenal bumi sebelumnya. Juga tidak akan pernah diturunkan lagi sesudahnya. Hujan turun deras laksana air yang keluar dari mulut geriba. Allah memerintahkan bumi untuk memancarkan air dari segala penjuru. Setelah menenggelamkan seluruh penduduk bumi tanpa menyisakan seorang pun yang menyembah selain Allah, maka Allah memerintahkan bumi untuk menelan air dan memerintahkan langit untuk menghentikan hujan. Setelah air di muka bumi menyusut, bisa digunakan untuk berjalan dan menetap. Nuh diperintahkan untuk turun dari kapal yang sudah berlabuh di atas gunung Judi.
Setelah melalui perjalanan agung, Judi adalah sebuah pegunungan terkenal di jazirah. Dengan selamat sejahtera dan penuh keberkahan dari kami, yaitu turunlah dengan selamat dan diberkahi untukmu dan juga umat-umat yang akan muncul sesudahnya dari keturunanmu. Karena di antara orang-orang mukmin yang ikut naik kapal bersama Nuh, tak seorang pun memiliki keturunan kecuali Nabi Nuh. Allah berfirman, dan kami jadikan anak cucunya orang-orang yang melanjutkan keturunan. Quran Surat As-Saffat ayat 77. Semua manusia yang ada di muka bumi saat ini dari berbagai ras, seluruhnya berasal dari keturunan 3 anak Nabi Nuh, yakni Syam, Ham, dan Yafits. Imam Ahmad mengatakan, Nabi bersabda, Syam adalah nenek moyang bangsa Arab, Ham adalah nenek moyang bangsa Habasyah, Yafits adalah nenek moyang bangsa Romawi. Sementara Abu Hurairah mengatakan, Rasulullah bersabda, Nabi Nuh memiliki anak, yakni Syam, Ham, dan Yafits. Syam kemudian memiliki keturunan bangsa Arab, Persia, dan Romawi. Kebaikan ada pada mereka. Yafits memiliki keturunan bangsa Turki, Sisilia, Ya'juj, dan Ma'juj. Mereka tidak memiliki kebaikan. Dan Ham memiliki keturunan bangsa Kipti, Sudan, dan Barbar. Wallahu a'lam bishawab.